Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia kelas 12 bersama saya Pak Bos. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua. Satu, sel volta. Kedua, sel elektrolisis. Pada sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik atau reaksi redoks menghasilkan arus listrik secara spontan. Pada sel elektrolisis, kebalikan dari sel volta, di mana energi listrik diubah menjadi energi kimia atau arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Tentunya reaksi tidak spontan karena harus membutuhkan arus listrik. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang sel volta. Di sini sudah saya sediakan rangkaian sel volta. Rangkaian sel volta terdiri dari larutan elektrolit, elektroda, dan jembatan garam. Tentunya ada pengukur, pengukur voltase atau voltmeter, bisa juga menggunakan bola lampu. Apa sebenarnya yang terjadi dalam sel volta sehingga sel volta ini bisa menghasilkan arus listrik? Yang terjadi adalah peristiwa redoks. Kita sudah belajar tentang redoks, di mana redoks itu adalah peristiwa reaksi reduksi dan oksidasi. Baiklah, saya jelaskan dulu mengenai rangkaian ini. Di dalam rangkaian ini sudah terdapat dua larutan. Di sebelah kiri larutan ZnSO4, di sebelah kanan larutan CuSO4. Di dalam larutan akan terjadi ionisasi. ZnSO4 terionisasi menjadi Zn2 positif dan SO4 2 negatif. Yang sebelah kanan CuSO4 terjadi ionisasi menjadi Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Kemudian elektroda yang digunakan adalah logam yang sesuai dengan ion yang terdapat di dalam larutan. Dalam ion tadi adalah Zn2 positif, maka elektrodanya kita celupkan adalah logam Zn atau seng. Di sebelah kanan larutannya CuSO4, logamnya adalah Cu, maka elektroda yang kita celupkan di sebelah kanan adalah tembaga atau Cu. Kemudian di sini ada istilah anoda dan katoda. Nah, kenapa seng yang bertindak sebagai anoda dan tembaga yang bertindak sebagai katoda? Itu disebabkan beda potensial reduksinya, di mana sebenarnya sudah ada daftar urutan potensial reduksi dimulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Karena ini adalah daftar potensial reduksi yang dimulai dari kecil sampai yang besar, maka semakin ke kanan logam-logam ini akan lebih mudah mengalami reduksi. Nah, sekarang yang mau kita perhatikan adalah dua logam antara lain Zn dan Cu, di mana Zn itu terletak di sebelah kiri pada deret sel volta ini. Artinya di sebelah kiri daripada Cu, sehingga Zn itu lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan dengan Cu, sedangkan Cu lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan dengan Zn. Apa rupanya yang terjadi di dalam anoda dan di dalam katoda? Nanti kita harus melihat dulu istilah berikut. KRAO, kita baca KRAO. Artinya di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Dalam hal ini anoda terdapat di sebelah kiri. Kalau kita perbesar, maka demikian, di mana Zn panahnya mengarah ke Zn2 positif. Artinya peristiwa yang terjadi adalah pengubahan Zn menjadi ion. Itu terjadi karena pelepasan elektron. Peristiwa pelepasan elektron yang menyebabkan bilangan oksidasi berubah dari rendah menjadi naik atau dari nol menjadi positif, itu adalah peristiwa oksidasi. Dan sebaliknya, pada peristiwa yang terjadi di sebelah kanan ini kita perbesar juga,
di mana Cu2 positif panahnya mengarah ke Cu, artinya dari larutan atau dari ion berubah menjadi logam. Nah, itu terjadi karena penangkapan elektron. Peristiwa penangkapan elektron atau mengubah bilangan oksidasi dari positif menjadi 0 itu adalah peristiwa reduksi. Dalam hal ini sudah kita buat Zn ya, mengalami pelepasan elektron sehingga berubah menjadi Zn2 positif, sedangkan Cu2 positif menangkap 2 elektron sehingga berubah menjadi Cu, di mana Zn menjadi Zn2 positif ini yang melepaskan 2 elektron adalah peristiwa oksidasi, sedangkan Cu2 positif yang menangkap 2 elektron yang berubah menjadi Cu itu adalah peristiwa reduksi. Kemudian yang mau kita perhatikan adalah tentang pelepasan elektronnya. Elektron yang dilepaskan di sebelah kiri mengalir dan ditangkap di sebelah kanan. Jadi peristiwa pelepasan dengan peristiwa penangkapan adalah dua peristiwa yang berlangsung serentak. Tidak ada penerimaan kalau tidak ada yang memberi, kira-kira begitu kata-katanya. Jadi di sini diterima elektron karena memang ada yang memberi elektron di sebelah kanan. Waktu terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif, maka disitulah terjadi aliran arus listrik. Jika kita lihat misalnya di alat voltmeter akan nampak angka berapa SL-nya, atau kalau dibuat di sini bola lampu maka dia akan menyala. Di samping itu pada rangkaian sel volta ini ditemukan yang namanya jembatan garam. Jadi jembatan penghubung dari larutan kiri dengan larutan kanan dibuat pipa U yang terbalik, di dalamnya terdapat garam. Dalam hal ini garam Na2SO4 tentunya dibuat dalam bentuk gel. Kemudian apa fungsi dari jembatan garam ini? Kembali kita ke elektroda, anoda, di mana tadi Zn logam berubah menjadi ion Zn2 positif. Berarti dalam larutan ini terjadi penambahan ion positif. Sedangkan supaya terjadi aliran arus listrik secara terus-menerus harus terjadi kesetimbangan ion-ion positif negatif di dalam larutan. Maka untuk mengimbangi kelebihan Zn2 positif yang dihasilkan tadi dari hasil oksidasi Zn ini, maka ion negatif dari SO42 negatif akan masuk ke dalam larutan. Dan sebaliknya, karena peristiwa yang terjadi tadi di dalam larutan di sebelah kanan adalah ion positif berubah menjadi logam, tentunya ion positif berkurang. Maka untuk mengimbangi ion positif yang ada di larutan di sebelah kanan harus ditarik ion positif yang ada di dalam jembatan garam, yaitu Na positif. Begitulah berlangsung terus sehingga reaksi redoks, reduksi dan oksidasi yang terjadi ini dapat menghasilkan arus listrik di dalam rangkaian sel volta. Untuk selanjutnya adalah bagaimana menulis notasi sel volta ini supaya bisa kita tuliskan dalam bentuk soal. Di pertemuan berikutnya kita akan melihat notasi sel volta dan menghitung harga SL-nya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.